You are forever in my life. You see me through the seasons, covering me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Katakan, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Kita berdoa. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan sebelum kami menikmati sakramen perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah meskipun hanya dibatasi 25% dari kapasitas kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh lebih dari ini, sesuai dengan peraturan pemerintah buat kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini, hidup yang memuliakan Allah. Hidup memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu kita baca satu ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca sama-sama, tolong ditayangkan. 1 Korintus 10 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu. Apa itu kemuliaan Allah? Di dalam Alkitab, kemuliaan itu sering digunakan dengan istilah yang pertama. Di dalam perjanjian lama dikenal dengan nama kavod. Artinya mulia, agung, makmur, berlimpah. Kemudian di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata doxa. Artinya semarak, kecemerlangan, kemasyuran. Jadi segala pujian, kehormatan, penyembahan, pengagungan hanya kepada Tuhan. Jadi bicara tentang kemuliaan Allah Bapak Ibu, segala pujian, kehormatan, penyembahan, pengagungan hanya kepada Tuhan. Makanya waktu kita memuji menyembah Bapak Ibu, segala pengagungan, kehormatan hanya untuk kemuliaan bagi Allah kita. Kemudian kemuliaan Allah di dalam Alkitab kita lihat ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kemuliaan Allah itu melukiskan keagungan dan kemegahan Allah yang tampak dalam kebesarannya. Jadi kemuliaan Allah melukiskan keagungan dan kemegahan Allah yang nampak dalam kebesarannya. Dia adalah Allah yang maha mulia,
Dia adalah Allah yang maha kudus. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dalam istilah teologianya disebut kata transcendent. Allah yang jauh. Yang gak bisa kita selami dengan akal kita yang kecil, Bapak Ibu. Satu kali ada seorang bapak, dia membaca satu buku tentang seekor burung yang dapat mundur. Bapak Ibu pernah mendengar ada burung bisa terbang mundur? Nama burung itu namanya burung kolibri. Jadi ketika saya baca artikel itu Bapak Ibu, burung kolibri itu ternyata burung bisa terbang mundur. Hebat ya, tidak aja mobil bisa mundur, tapi burung pun bisa terbang mundur Bapak Ibu. Nah, satu kali Bapak itu ingin membuktikan apa benar ini burung bisa terbang mundur. Satu kali istrinya mengumpulkan burung-burung ini Bapak Ibu, dikasih makan dan minum air gula. Rupanya burung ini sedang minum air gula, dikasih makan dan dikasih air gula. Datanglah burung-burung ini. Ketika mereka makan minum, mereka terbang. Ada satu ekor burung yang terakhir sedang menikmati makanan dan minuman air gula itu. Bapak itu terus mengamati Bapak Ibu. Ternyata Bapak itu kaget ketika dia habis minum, dia terbang dengan cepat, dengan mundur. Set. Kemudian dengan cepat dia terbang naik ke atas. Set. Di situ Bapak itu melihat luar biasa keagungan Tuhan. Siapa yang bisa ciptakan burung yang bisa mundur Bapak Ibu, terbang mundur. Bapak itu berkata, sungguh Tuhan itu tidak bisa terselami. Sungguh Dia adalah Allah yang maha agung dan kebesarannya luar biasa. Kemudian Allah nampak dalam kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Jadi kemudian Allah itu tampak dalam kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu, hari ini kita ibadah. Kita percaya Tuhan itu bisa hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Bahkan saat kita ibadah online pun di rumah, Tuhan itu bisa hadir. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia maha hadir. Disebut dengan istilah omnipresent. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir. Hari ini kita ibadah jam 9. Di tempat lain pun ibadah jam 9. Tuhan yang sama, Tuhan yang maha hadir. Itu hebatnya Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi kemudian Allah itu nampak dalam kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau kita percaya akan hal ini, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan atas hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah apapun yang kita lakukan, kita percaya Tuhan itu bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin, Bapak Ibu. Meskipun kita nggak bisa lihat dengan mata kita, tapi kita bisa merasakan Dia itu hadir. Kuasanya itu bisa hadir menyertai kita. Bahkan kuasanya hadir bisa menolong kehidupan kita. Dia hadir menyertai kita. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, banyak hal yang kadang-kala membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu karena keterbatasan kita. Tapi kita bersyukur Tuhan yang maha hadir itu bisa menolong kita untuk kita bisa melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha hadir. Jadi kemuliaan Allah tampak dalam kehadirannya di tengah umatnya. Yang ketiga, kemuliaan Allah nampak dalam manifestasi kuasanya. Manifestasi kuasanya kita bisa alami, kita bisa rasakan. Di mana Tuhan itu, Dia adalah Tuhan yang sanggup menyatakan kuasanya. Menyatakan manifestasi kuasanya di dalam kehidupan kita. Satu kali ketika kami sedang melayani sebuah retreat Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, saya sedang melayani sebuah retreat kaum muda Bapak Ibu.
Maka di tengah-tengah retreat itu kami diganggu oleh kuasa gelap. Ya, Bapak Ibu, diganggu dengan kuasa gelap. Yang pertama, kami diganggu seolah voltasenya itu turun naik. Jadi sementara kami ibadah itu lampunya teredup, terterang, teredup, terterang. Kita pikir wah voltasenya turun naik. Kemudian rupanya ada anak kaum muda yang ikut retreat itu Bapak Ibu. Ketika dia ke kamar mandi, ketika dia lagi ngaca, yang dilihat itu bukan wajah dia Bapak Ibu, wajah orang. Tapi dia gak berani cerita, dia takut. Klimaksnya Bapak Ibu, hari terakhir, malam ibadah KKR terakhir. Jadi besok kita mau pulang, ya kita ada ibadah terakhir malam itu. Di situ terjadi peperangan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu, kita diganggu lagi ibadah. Lampunya begitu lagi Bapak, redup, terang. Terus sound systemnya jadi kacau. Setelah selesai pujian penyembahan, saya membawakan firman Tuhan. Bapak Ibu, lagi bawa firman Tuhan, keyboard di sebelah, dalam keadaan mati, bisa bunyi. Kereng, kayak ada yang mainin. Wah, benar-benar kita diganggu. Yang kedua Bapak Ibu, mixer dalam keadaan off, mati. Itu bisa kayak dalam keadaan jalan. Apa buktinya? Itu turun naik itu. Kayak hidup, itu mixer kayak hidup, turun naik. Padahal dalam keadaan off semua. Lalu ada seorang pendoa anak muda berkata begini, Kak Kiki, itu kuasa gelapnya ngumpul tuh deket sound system sama pemain musik. Kita doa, kita perangi. Waduh. Lalu kita nyanyi Bapak Ibu. Ada kuasa dalam darahnya. Wah kita nyanyi, kita menyembah. Kita perang ini Bapak, kita perang ini. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita ibadahnya harusnya kurang lebih 1 jam, jadi 2 jam Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada peperangan rohani. Lalu Tuhan nyatakan kuasanya Bapak Ibu. Kuasa gelap itu hilang, kalah. Dan yang saya nggak pernah bisa lupa Bapak Ibu, saya nggak bisa lupa. Ada seorang anak kaum muda, dia sedang mempersiapkan api unggun. Jadi malam itu kita membuat api unggun Bapak Ibu. Jadi kita mau bikin acara api unggun, dia lagi persiapan api unggun. Lalu saya bilang, kemana nih panitia yang ini? Oh nggak ada Kak, lagi siapin api unggun. Panggil, kita semua mesti berdoa. Panggil, doakan. Bapak Ibu, ketika saya doakan dia Bapak Ibu, Tuhan nyatakan loh kemuliaannya. Apa Bapak Ibu? Orang ini duduk dan didoain. Saya nggak tumpang tangan, saya cuma doa begini. Orang ini terbang Bapak Ibu, dia terbang, satu bangkunya ke kiri, dianya ke kanan. Saya nggak pernah nyangka hal itu terjadi. Ternyata memang anak muda ini dulu dia senang main ilmu-ilmu. Punya kuasa gelap. Hari itu terjadi kelepasan dan kemenangan, kuasa Tuhan dinyatakan Bapak Ibu. Besok pagi ibadah doa pagi jam 5, nggak disuruh bangun. Jam 5 udah datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kenapa? Malam itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bersyukur manifestasi kuasa Allah dapat kita rasakan dalam hidup kita orang yang percaya. Amin. Dia berikan kita kuasa Bapak Ibu. Untuk apa? Menikmati manifestasi kuasanya dalam hidup kita. Sehingga kita boleh dikatakan anak-anak terang, orang-orang yang hidup mengalami pimpinan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kemudian Bapak Tuhan, hidup yang memuliakan Allah adalah ketika dalam hidup kita keagungan dan kemasyuran tampak keluar. Sehingga kehadiran dan kuasa Allah dapat dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Saya ulangi, hidup yang memuliakan Allah adalah ketika dalam hidup kita keagungan dan kemasyuran Allah tampak keluar. Sehingga kehadiran dan kuasa Allah
dapat dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Betapa luar biasanya kita punya Tuhan, Bapak Ibu. Kalau hidup kita yang memuliakan Allah, orang tuh bisa merasakan kehadiran kita. Ada kuasa Tuhan yang dirasakan oleh orang-orang yang melihat kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Bapak Ibu kasih tahu, mengapa kita harus memuliakan Allah? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, karena kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu mesti tahu rahasia ini. Kita diciptakan sebagai manusia, ciptaan Allah yang paling mulia dari semua ciptaannya. Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuannya adalah supaya hidup kita memuliakan Allah. Bapak Ibu, kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Tuhan tuh ingin dimuliakan tuh melalui hidup kita. Ini sesuatu hal yang penting yang perlu kita ketahui, Ibu Bapak kekasih Tuhan. Jadi mengapa kita harus memuliakan Allah? Yang pertama, karena kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang bernama manusia itulah yang Allah inginkan, di mana melalui hidup kita Tuhan dimuliakan, Bapak Ibu, oleh hidup kita. Ini kita mesti tahu, Bapak Ibu, kita diciptakan di dunia ini supaya kita memuliakan Allah. Yang kedua, karena kita ditebus untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Penebusannya itu membuat hidup kita itu jadi selamat. Penebusannya membuat hidup kita mengalami pengampunan dosa. Kita diperbaharui hidup kita, ditebus supaya hidup kita ini memuliakan Allah. Tuhan Yesus mati menebus kita supaya kita hidup memuliakan Dia, Bapak Ibu. Dia mau mati menebus kita supaya apa? Melalui hidup kita Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Tuhan, tidak semua orang mendapat anugerah panggilan Allah. Berapa banyak orang yang menghindar dari panggilan Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa jadi orang percaya Tuhan Yesus Kristus, artinya kita adalah orang yang dapat mengalami atau menikmati panggilan Allah buat hidup kita. Banyak orang tidak mau untuk menerima panggilan Allah. Tapi kita bersyukur sekali lagi, kalau hari ini kita ada di sini, kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk jadi umat-Nya dan untuk memuliakan Allah. Apalagi kalau kita terpanggil untuk melayani Tuhan, terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, terpanggil untuk menjadi seorang gembala dan sebagainya. Itu panggilan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Biar dengan panggilan Allah melalui hidup kita atau dalam hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Yang pertama, karena kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Ini perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekali lagi. Yang kedua, karena kita ditebus untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, karena kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana hidup yang memuliakan Allah. Yang pertama, hidup dalam pertobatan yang sejati. Artinya, dari hidup kita ada buah-buah pertobatan yang Tuhan lihat. Sehingga melalui hidup kita Tuhan dimuliakan.
melalui pertobatan hidup kita, melalui buah-buah pertobatan hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dulu kita mungkin jadi orang yang jahat, tetapi setelah kita dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita berubah. Dulu kita yang jahat, sekarang kita berubah jadi orang yang baik. Dulu kita tukang nipu orang, tukang bohongin orang, tetapi kita telah mendapatkan anugerahnya sehingga hidup kita jadi berubah. Kita tidak lagi jadi orang yang suka nipu orang dan sebagainya. Ada perubahan yang dilihat dari hidup kita. Bapak Ibu, ada perubahan yang Tuhan lihat dari hidup kita. Orang Kristen itu mesti terlihat ada perubahan dari hidupnya. Dulu kita malas, sekarang kita jadi orang yang rajin. Orang lihat ada perubahan dari hidup kita. Dan percaya Roh Kudus dapat memperbaharui dan mengubah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus pasti bisa tolong kita, Bapak Ibu, untuk kita berubah. Persoalannya, apakah kita mau berubah atau tidak? Banyak orang Kristen yang hidupnya kadang-kadang gak berubah. Harus mengalami perubahan, Bapak Ibu. Diperbaharui. Dan saya percaya Roh Kudus pasti tolong kita. Kalau kita mau, Roh Kudus pasti akan tolong kita untuk jadi orang Kristen berubah. Sehingga dari hidup kita, orang lihat ada perubahan. Di kerja, di kantor pun kita jadi orang yang bekerja dengan baik, dengan rajin, dengan jujur. Ada perubahan yang Tuhan lihat. Kalau kita jadi seorang pengusaha, pedagang, kita menjadi seorang pedagang yang berdagang dengan baik. Orang lihat tidak sama dengan pedagang-pedagang yang lain. Kita nggak main timbangan. Bapak Ibu, satu kali ada seorang ibu bersaksi, Pak, saya beli sesuatu ditimbang, ternyata timbangannya kurang, Pak. Rupanya pedagang-pedagang suka main timbangan, Bapak Ibu. Nah, kita jangan jadi orang Kristen jangan seperti ini. Harus ada perubahan yang Tuhan lihat dari hidup kita. Jangan kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kalau enggak orang lihat apa bedanya kita, Bapak Ibu? Apa bedanya kita ada di dunia dengan orang yang belum mengenal Yesus? Justru kita harus menunjukkan kita jadi orang Kristen yang bisa mengalami perubahan. Dari hidup kita, orang melihat ada buah-buah pertobatan. Ada buah-buah yang bisa orang lihat bahwa kita adalah orang yang telah dirubah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga hidup kita jadi hidup yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana hidup kita memuliakan Allah? Menggunakan harta untuk memuliakan Allah. Amsal 39, muliakanlah Tuhan dengan penghasilanmu, dengan hartamu. Kita bisa muliakan Tuhan dengan harta kita. Bapak Ibu Tuhan, kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita bisa muliakan Tuhan dengan harta kita. Saya percaya Tuhan adalah sumber berkat buat hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita bisa muliakan Tuhan dengan harta kita. Kita muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bapak Ibu, singkat cerita, jangan pelit jadi orang Kristen. Kalau kita pelit, kita gak bisa memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Kalau kita jadi orang pelit, Bapak Ibu, artinya apa? Kita masih dikuasai dengan roh pelit. Kita gak mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Memang kita perlu hidup bisa hemat. Harus kita hemat. Apalagi dalam masa-masa COVID-19 ini, dalam masa sulit kita perlu hemat. Tapi bukan berarti kita jadi pelit. Kita bisa muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan materi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kita bisa muliakan Tuhan dengan talenta kita. Talenta kita, Bapak Ibu. Muliakan Tuhan dengan talenta kita. Muliakan Tuhan dengan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, dengan potensi,
dengan talenta, dengan materi yang Tuhan berikan hidup kita, saya percaya Tuhan bisa dipermuliakan. Kalau Bapak Ibu nonton misalkan American Got Talent, Asia Got Talent, kita lihat Bapak Ibu bagaimana luar biasa talenta seseorang. Ya, zaman dulu mana ada orang melukis pakai pasir Bapak Ibu. Ya, ditayangkan melukis pakai pasir, digitu-gituin. Begitu luar biasa loh. Talenta seseorang, bakat seseorang yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita muliakan Tuhan dengan apa? Dengan harta, dengan talenta, dengan potensi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Yang terakhir, bagaimana hidup kita yang memuliakan Allah? Hidup kita yang berdampak. Bapak Ibu, apakah kita jadi orang Kristen, hidup ini sudah berdampak atau tidak? Ada dampak. Ya, artinya kemuliaan dan kuasa Tuhan itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dari hidup kita. Dari perbuatan hidup kita. Dari perbuatan kasih kita. Orang bisa merasakan. Orang bisa lihat Bapak Ibu. Dari hidup kita. Kalau hidup kita ini gak berdampak Bapak Ibu. Orang gak melihat. Ada Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Saya berdoa, Bapak Ibu dimanapun kita ditempatkan Tuhan, hidup kita bisa jadi hidup yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi berdampak buat banyak orang. Jadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Berkati sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima saat ini Tuhan. Oh Tuhan, berkati roti atau hosti dan anggur yang kami akan minum. Ketika kami makan minum, biar kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan kami imani bilur-bilur Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami percaya firman-Mu, janji-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hosti, kita buka. Baca ayatnya dulu Bapak Ibu, kalau belum.
Baik, kita angkat hosti di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima hati perjamuan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Yang mau didoakan. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan, Kau hadir di sini. Engkau hadir dan Kau bisa menolong keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Oh Tuhanlah menjadi penolong kami. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu ini refnya Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan kembali Bapak. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang diangkat dari umat-Mu saat ini. Kami hanya meyakini, mengimani Tuhan yang jadi penolong hidup kami. Tolong kami Tuhan hari ini. Tolong setiap tangan-tangan diangkat saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan. Baik masalah dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, masalah apapun yang sedang kami hadapi, kami hanya berharap Tuhan yang menolong hidup kami. Amin. Tuhan yang memberikan kami kemenangan, jalan keluar buat hidup kami. Bahkan kami yang sakit, kami imani oleh bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan Amin. secara ajaib dan sempurna. Dalam nama Yesus kami imani pertolongan Tuhan atas hidup kami. Amin. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.